Shalom, selamat pagi Ibu dosen. Izinkan saya untuk membaca presentasi soal ujian UTS saya. Soal yang pertama, kemukakan pemahaman saudara tentang ilmu pengetahuan sosial. Pertanyaan kedua, menurut saudara, adakah perbedaan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial? Coba kemukakan di manakah letak perbedaannya dan di manakah keterkaitannya. Pertanyaan ketiga, setiap jenjang pendidikan di sekolah mempelajari IPS baik SD, SMP maupun SMA. Kemukakan menurut pemahaman saudara perbedaan proses pembelajaran IPS berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikan tersebut. Pertanyaan yang keempat, setiap ilmu sosial memiliki konsep dasar yang saling terkait dan dijadikan sebagai sumber bahan pengembangan materi IPS. Kemukakan minimal 3 konsep dasar ilmu-ilmu sosial yang keterkaitannya dan konsep dasar ilmu sosial lainnya. Pertanyaan yang kelima, peranata sosial merupakan salah satu materi IPS yang dipelajari di jenjang sekolah dasar SD. Dalam materi ini dipelajari tentang norma-norma. A. Sebutkan dan jelaskan 4 norma yang Anda ketahui. B. Berikan masing-masing contoh pelanggaran norma-norma tersebut yang terjadi di lingkungan sekitar atau di daerah saudara yang dapat menjadi bahan pembelajaran di SD. Yang bagian C, kemukakan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran norma-norma tersebut. Jawaban nomor 1, yang saya ketahui tentang ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku manusia baik secara pribadi atau kelompok. Jawaban nomor 2, perbedaan antara ilmu sosial dan IPS dan ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu sosial mempelajari tentang suatu nilai dalam berkependudukan di suatu lingkungan tempat tinggal. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial IPS mengajarkan kita cara berinteraksi yang baik kepada teman atau kepada masyarakat setempat. Keterkaitannya, ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial memiliki kesamaan, yaitu mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jawaban nomor 3, pembelajaran IPS di SD membuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Di jenjang SMP mempelajari IPS mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Yang ketiga, pembelajaran IPS di jenjang SMA mempelajari tentang sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, akuntansi, kewirausahaan, dan pendidikan kewarganegaraan. Jawaban nomor 4, konsep dasar ilmu antropologi kebudayaan, konsep dasar ilmu sosiologi masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan ini merupakan duit tunggal. Kebudayaan merupakan hasil dari suatu masyarakat. Kebudayaan hanya akan bisa lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. 2. Konsep dasar ilmu hukum peristiwa, konsep dasar ilmu sejarah masa lalu. Peristiwa dan masa lalu berkaitan erat dengan masa sekarang dan masa depan, karena setiap peristiwa saling berkaitan dan terdapat adanya hubungan kausalitas sebab akibat dengan peristiwa setelahnya. Ketiga, konsep dasar ilmu antropologi kebudayaan, konsep dasar ilmu hukum peristiwa. Hubungan antara kebudayaan adalah peristiwa yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara budaya lokal. Jawaban nomor 5, yang bagian A, sebutkan dan jelaskan 4 norma. Norma kesopanan adalah yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan yang tidak baik, patut dan yang tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Yang kedua, norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Yang ketiga, norma hukum. Norma
Norma hukum adalah suatu aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan kaidah keadilan. Yang keempat, norma kebiasaan. Diartikan sebagai norma atau kaidah yang berasal dari tradisi atau adat kebiasaan turun-temurun dari suatu masyarakat. Contoh-contoh norma. Pertama, contoh norma kesopanan, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, contoh norma agama, tidak melukai atau membunuh orang lain. Yang ketiga, contoh norma hukum, patuh terhadap peraturan lalu lintas. Yang keempat, contoh norma kebiasaan, tidak membawa motor di jalan yang dikhususkan buat kendaraan beroda 4. Sanksi atas pelanggaran norma-norma tersebut. Yang pertama, sanksi kesopanan, maka kita akan disebut sebagai anak yang tidak memiliki kesopanan. Yang kedua, sanksi norma agama, kita akan ditangkap dan dipenjarakan karena sudah melanggar perintah Tuhan. Yang ketiga, sanksi norma hukum, jika kita tidak patuh pada lalu lintas, kita akan kena sanksi, kendaraan kita bisa ditahan oleh pihak yang berwajib. Yang keempat, sanksi norma kebiasaan, motor akan ditahan. Terima kasih, itu adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.